Rasulullah sebut amal ibadah 3 golongan ini tak bakal diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis Hasan, hadis riwayat Tabrani. Meski tingkatan hadis di atas adalah hasan, namun kita harus bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia, sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Lagi-lagi beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu pun bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Maka beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu an bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar berkata, "Berbaktilah kepada ibumu demi Allah. Jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian. Sebaik-baik pemberian adalah yang paling ikhlas. Biarlah pemberianmu berada dalam catatan Allah. Usah lagi kau menyebut-nyebut dan kecewa karena kebaikanmu tidak berbalas kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Jika engkau memberi sesuatu, maka niatkanlah ikhlas karena Allah. Bila itu adalah sedekah, jika itu hadiah, niatkanlah sebagai bentuk pendekatan diri antara engkau dan orang yang diberi. Yang ketiga, mendustakan takdir. Engkau tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, dan engkau harus mengetahui bahwa apa saja yang akan menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Suatu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah beriman kepada takdir, baik maupun buruk. Mendustakan takdir merupakan dosa yang besar karena sama saja tidak percayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." Quran Surah Yusuf ayat 21. Jika seseorang telah mencurahkan seluruh usaha untuk melakukan suatu amalan, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan, maka pada saat ini hendaklah ia menyadarkan segala urusannya pada Allah, karena hanya Dialah yang menakdirkan segalanya. Percaya kepada takdir bukan berarti tidak usaha, karena Allah menakdirkan sesuatu berikut dengan sebab-sebab dan usaha yang kita ciptakan.